Fiik. Ya memang ujian kita berbeda-beda ya. Salah satunya dihadapkan dengan orang tua yang memang ya berbeda pemahamannya begitu ya. Salah satu yang memang terjadi di kita ya, yang harusnya, yang bagusnya itu ketika ada orang yang meninggal itu diberikan makanan begitu ya. Tapi justru terjadi di kita, orang yang meninggal itu harus mengeluarkan biaya untuk mengumpulkan orang-orang makan. Bahkan ada yang sampai mohon maaf sampai berhutang untuk seperti hajatan, bahkan lebih dari hajatan. Kalau hajatan hanya satu kali kan, tapi kalau ini bisa berulang-ulang ya. Pas meninggalnya nanti hari ketujuhnya, bahkan satu hari sampai hari ketujuh terus memberikan makanan gitu, dan dipaksakan, dan demikian yang akhirnya menjadi madarat bagi orang yang bersangkutannya demikian. Walaupun awalnya niatnya adalah dalam rangka ingin sedekah jariyah, tapi sedekah jariyah ini sesuai dengan kemampuan dan tidak harus disertai dengan tata cara yang khusus. Jadi kalau mau sedekah jariyah ya tinggal kita sedekah, misalnya mau ke masjid, mau ke pesantren dan lain sebagainya, maka yang demikian menjadi sedekah jariyah ya. Tidak dengan cara yang khusus, dengan cara waktu khusus, dengan cara mengkhususkan ritual tertentu yang khusus, maka yang demikian itu tidak menjadi kebaikan insya Allah. Kenapa? Karena khawatir ini adalah justru bertentangan dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dimana Nabi tidak pernah merayakan ya kematian ya, apalagi di hari kesekian dari kesekian, itu tidak pernah merayakan sama sekali. Para sahabat pun demikian ya. Maka kalau kita ingin mencontoh sahabat ya contohlah kalau kita ingin betul-betul murni ya contohnya Nabi dan para sahabat ya. Nah kemudian bagaimana jikalau misalnya ada pemahaman yang berbeda dengan keluarga kita, pun ini terjadi di keluarga anak sendiri begitu ya, kemudian di teman-teman. Nah disinilah perlu ketenangan dan juga kesabaran. Yang bagi al-rifq wal hilm, kata para ulama, hendaklah kita tetap dalam keadaan lemah lembut, dalam keadaan baik, dalam keadaan menasihati dengan penuh kelembutan, ngobrol dengan baik-baik ya. Bahwasanya intinya ya kita tidak mencela dan kita tidak menjelek-jelekan orang yang melakukan hal yang seperti itu. Akan tetapi untuk diri kita sendiri kita tidak melakukannya. Sehingga insya Allah kalau kita jelaskan dengan baik, mudah-mudahan orang tua akan paham, keluarga juga akan paham ya. Artinya ya insya Allah dengan kebaikan itu akan berbuah kebaikan pula begitu. Ketika kita lembut, ketika kita hati-hati, maka insya Allah mudah-mudahan hasilnya akan baik ya. Tapi kalau misalnya ternyata masih kekeh dan lain sebagainya, masih dalam keadaan keras begitu ya, ya kita perlu banyak sabar ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya ternyata diwajibkan harus dan lain sebagainya, apabila kita tidak bisa menghindarinya, mudah-mudahan ini dalam keadaan darurat. Nah, dalam keadaan darurat. Bahwasanya darurat itu maksudnya apa? Ya kita tidak tidak ingin ya, akan tetapi dipaksa begitu ya. Bahkan biayanya dari orang tua misalnya. Maka demikian kita tidak akan tidak ada pilihan lain begitu ya. Artinya mudah-mudahan itu Allah tidak jadikan sebagai dosa ya. Bahwasanya sebuah kaidah darul mafasid muqaddamun alal jalbil masalih. Menghindari kerusakan itu lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Khawatir ketika misalnya kita keras menentang begitu ya, tapi akhirnya jadi jelek kepada orang tua, jadi bermusuhan, menjadi jauh begitu ya, maka akhirnya menjadi buruk, maka menjadi fitnah, menjadi hal-hal yang akhirnya tidak tidak dikehendaki seperti itu, maka ini dihindari. Jadi kita sedikit demi sedikit mendakwahkan begitu ya. Kalau kita tetap berjuang untuk menghindari hal-hal yang memang kita tidak layak untuk kita lakukan ya, dengan cara baik-baik kita jelaskan ya, mohon maaf saya tidak bisa melakukan ini, melakukan itu karena keyakinan saya begini-begini gitu ya. Jadi artinya mudah-mudahan bisa difahami, dan kebanyakan insya Allah ya saya pun sama, keluarga begitu ya, kemudian yang lain pun sama, insya Allah mudah-mudahan bisa menerima ya. Wallahu a'lam. Demikian.